Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang saya hormati, pada malam ini kita sudah tiba di puncak acara, yaitu malam yang ketiga untuk tamrinat atau ujian lisan peserta santri yang terakhir, yang insya Allah sebentar lagi kita akan memulainya. Namun sebelumnya marilah kita bertawassul terlebih dahulu, membacakan suratul Fatihah pertama kepada muassis atau pendiri dan para pejuang Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Shalihin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita tujukan kepada seluruh tenaga pengajar, ustadz, ustadzah, semua dewan guru yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Shalihin, baik lembaga formal maupun yang non formal. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus yang terakhir, kita tujukan kepada seluruh wali santri, wali murid, dan juga seluruh santri, siswa, dan juga para alumni dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah As-Shalihin Mumbulsari. Ala hadhiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang paling terakhir, kita tujukan kepada acara puncak pada malam ini, terutama kepada peserta santri yang akan mau melaksanakan tamrinat atau ujian lisan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Amin amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kami panggil peserta selanjutnya, Saudari Rina. Kami persilahkan maju ke depan.
Silahkan mic-nya dihidupkan. Sebelum saya masuk kepada tahapan ujian lisan, terlebih dahulu perkenalkan saudari Rina ini. Siapa nama lengkapnya? Rina Agustin. Alamatnya? Lampeji, Karangkedawung, Mubulsari, Jember. Rina Agustin, alamatnya dari Lampeji, Desa Lampeji, Kecamatan Mubulsari, Kabupaten Jember. Baik, kita mulai tamrinatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam metode Al-Bidayah, pembahasan yang pertama kali dibahas atau bab yang pertama itu ada namanya kalimah dan kalimat. Jadi bab pertama itu membahas tentang kalimah dan kalimat. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kalimah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kalimah dalam bahasa Arab diterjemahkan dengan kata dalam bahasa Indonesia. Terus contohnya? Ja'a. Ja'a. Yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan kalimat? Kalimat dalam bahasa Indonesia yang minimal terdiri dari subjek dan predikat, diterjemahkan dengan jumlah dalam bahasa Arab. Contohnya? Ja'a Muhammadun. Ja'a Muhammadun. Kalau saya bertanya, ja'ah itu lafadz ja'ah. Ja'ah itu apa termasuk kalimah apa kalimat? Kalimah. Kalimat. Kenapa? Karena diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menunjukkan kalimah apa menunjukkan kata itu? Kata. Kata. Terus barusan ja'ah apa satunya? Lafadz apa barusan? Ja'ah. Ja'a Muhammadun. Ja'ah Muhammadun. Fokus ya. Ja'ah Muhammadun. Pertanyaan yang kedua, Muhammadun, lafadz Muhammadunnya saja ya. Itu termasuk kalimah apa kalimat? Kalimat. Kalimah. Kenapa? Karena minimal terdiri dari subjek dan predikat. Lafadz Muhammadun saja itu termasuk kalimat apa kalimah? Kalimat. Kalimah. Kalimah. Kenapa? Karena diterjemahkan dalam bahasa Arab. Apa termasuk jumlah apa kata itu? Jumlah. Jumlah. Hanya Muhammadun saja jumlah. Iya. Kalau ja'a Muhammadun termasuk apa itu? Jumlah dalam bahasa Arab. Kalau Muhammadun saja? Kata. Kata. Kalau ja'a Muhammadun? Jumlah dalam bahasa Arab. Jumlah. Jadi ja'ah atau Muhammadun itu adalah kalimah. Sedangkan kalau disambung ja'a Muhammadun itu adalah termasuk Jumlah. jumlah. Kita lanjutkan. Pembahasan yang kedua adalah setelah kita memahami hal-hal yang paling pokok, hal-hal yang paling mendasar tentang kalimah dan kalimat, maka tahapan selanjutnya akan membahas tentang kalimah. Kan seperti itu. Kalimah itu dibagi menjadi tiga. Satu, Kalimah fi'il. dua, Kalimah isim. tiga. Kalimah huruf. Apa yang dimaksud dengan kalimah huruf itu? Kalimah huruf adalah kalimah yang tidak dapat berdiri sendiri. Ia akan tergantung kepada kalimah fi'il dan kalimah isim. Contoh. Dakhala Muhammadun fil masjidi. Betul. Terus
Selanjutnya adalah barusan kalimah isim. Jadi di antara pembagian kalimah itu ada 3. Kalimah huruf selesai disebutkan secara takrif dan secara contoh. Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan kalimah isim. Kalimah isim adalah lafaz yang memiliki arti dan tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Adalah yang memiliki arti yang tidak bersamaan dengan salah satu zaman yang 3. Yang semangat ya. Saya ini bukan marah tapi semangat ini ya. Jangan loyo. Lanjut. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ketika fokus ya. Ketika secara definisi sudah disebutkan barusan, pertanyaan selanjutnya adalah tentang tanda. Ya. Tanda-tanda kalimah isim itu ada berapa? Ada 4. Ada 4. 1, Bisa dimasuki al, 2, bisa dibaca tanwin, 3, bisa dibaca jer, 4, bisa dimasuki huruf jer. bisa dimasuki huruf jar. Pertanyaan selanjutnya adalah saya minta contoh ya. Lagi-lagi kita belajar ilmu nahwu dan sorof pasti harus ada contoh. Karena kalau hanya secara takrif, secara definisi, maka itu kurang lengkap rasanya. Seperti itu. Contoh. Coba saya minta contoh yang beral. Ar-rajulu, Ar-rajulu. Selain ar-rajulu, al-masjidu, al-masjidu. Yang kedua adalah saya minta contoh yang bertanwin. madrasatun, Madrasatun. Yang dimaksud tanda-tanda isim itu lafaz madrasatun itu apa? dibaca tanwin. Dibaca tanwin. Huruf Huruf taknya. tun ya. Iya. Terus selanjutnya adalah saya minta contoh yang dibaca jer. Kitabul ustadi, Kitabul ustadi. Terus selanjutnya adalah contoh yang dimasuki huruf jer. fil masjidi, Fil masjidi. Lafaz fil masjidi ini yang termasuk huruf jernya mana? yang fi. Fi, betul. Kita lanjutkan masih tentang tanda-tanda kalimah isim. Di antaranya adalah barusan Rina menyebutkan itu adalah dimasuki oleh salah satu huruf jer. Pertanyaannya adalah ada berapakah huruf jer itu? Ada 10. Ada 10. 1, Min, 2, ila, 3, an, 4, ala, 5, fi, 6, ruba, 7, al-ba'u, 8, al-kafu, 9, al-lamu, 10 huruf qasam. huruf qasam. Pertanyaan selanjutnya adalah lagi-lagi contoh. Lagi-lagi contoh. Coba contohkan yang huruf jar yang min. Sirtu minal basrati ilal kufati. Apa itu artinya? Saya telah berjalan dari Basra sampai ke Kufah. Terus saya minta contoh yang ila. Raqibatu illal farasi. Artinya? Saya telah menunggang di atas kuda. Terus saya minta contoh yang an. Ramaitu sahma'anil kausi. Artinya? Saya telah melempar anak panah dari busur. Terus saya minta contoh yang huruf jar fi. Al-ma'u fil kuzi. Artinya? Air berada di dalam cendi. Terus saya minta contoh yang rubba. Rubba rajulin karimin laqituhu. Apa itu artinya? Jarang sekali laki-laki mulia yang telah saya temui. Terus saya minta contoh yang al-ba'u. Marartu bi Zaidin. Artinya? Saya telah berjalan bertemu dengan Zaid. Terus saya minta contoh yang al-kafu. Zaidun kal badri. Artinya? Zaid seperti bulan purnama. Terus saya minta contoh yang al-lamu. Al-malu li Zaidin. Apa? Al-malu li Zaidin. Artinya? Harta itu untuk Zaid. Terus saya minta contoh yang nomor 10 yang salah satunya huruf qasam itu yang ba. Billahi. Kalau yang waw, Wallahi. wallahi. Wallahi itu
artinya apa? Demi Allah. Demi Allah. Makanya kalau ngaji harus yang sungguh-sungguh. Ya, seperti itu. Terus dilanjutkan kepada kalimah fi'il. Karena tadi disebutkan kalimah huruf selesai, kalimah isim selesai. Sekarang yang pertama, pembagian yang pertama itu adalah kalimah fi'il. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan kalimah fi'il itu? Kalimah fi'il adalah lafaz yang memiliki arti dan bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Yang bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Sebelum saya lanjutkan tentang pembagian kalimah fi'il dari sisi zaman, saya ingin bertanya, pembagian kalimah fi'il itu secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi zaman saja, tapi dari secara keseluruhan. Pertanyaannya, kalimah fi'il secara keseluruhan itu ada berapa bagian? Ada 6 bagian. Ada 6 bagian. Sebutkan bagian pertama. 1 fi'il madi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Bagian kedua. Fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Bagian ketiga. Fi'il sahih dan fi'il mu'tal. Bagian keempat. Fi'il maklum dan fi'il majhul. Bagian kelima. Fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Bagian keenam. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Fi'il mabni dan fi'il mu'rab. Itu bagian yang keenam. Kembali lagi kepada kalimah fi'il. Tadi Rina menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kalimah fi'il itu adalah memiliki arti yang bersamaan dengan salah satu zaman yang tiga. Kan seperti itu. Pertanyaannya adalah, ada berapakah pembagian kalimah fi'il itu dari sisi zaman? 1 Fi'il madi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. fi'il amar, fi'il madi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Sebelum saya lanjutkan tentang yang 3 ini, tentang fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar, saya ingin bertanya masih, tanda-tanda, lagi-lagi tanda-tanda atau ciri-ciri. Sama halnya Rina, pasti punya ciri-ciri, kan seperti itu. Iya. Kalau tidak tahu ke ciri-cirinya, maka tidak kenal. Begitu juga dengan teks Arab, kitab gundulan, itu harus kita tahu ciri-cirinya, bukan hanya definisinya. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri atau tanda-tanda kalimah fi'il itu ada berapa? Ada 7. Ada 7. Sebutkan. 1 Qad, qad, 2 sin tanfis, sin tanfis, 3 sawfa taswif, 4 ta ta'nis sakinah, 5 dhamir rafa mutaharrik, 6 nun taukid, 7 ya muannasah mukhatabah. ya muannasah mukhatabah. Itu yang nomor 7. Pertanyaannya adalah yang qad. Barusan Rina menyebutkan tanda yang pertama itu adalah qad, bisa dimasuki qad. Pertanyaannya adalah, qad ini masuk kepada fi'il apa saja? Fi'il madi dan fi'il mudhari. Fi'il madi dan fi'il mudhari. Pertanyaan selanjutnya adalah, qad yang masuk kepada fi'il madi, qad yang masuk kepada fi'il madi ini apakah punya fungsi? Punya. Punya. Kalau punya ada berapa? Ada 2. Apa itu? Lit taukid dan lit takrib. Lit taukid dan lit Takrib. takrib. Apa yang dimaksud dengan lit taukid? Lit taukid adalah menguatkan arti kalimah fi'il yang dimasuki. Terus contohnya? Qad aflahal mu'minun. Artinya? Telah beruntung orang-orang yang beriman. Terus yang lit takrib itu apa yang dimaksud lit takrib itu? Menunjukkan masa terjadinya sudah dekat. Terus contohnya? Qad qamatis sholatu. Qad qamatis sholatu. Artinya? Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Telah dekat waktu pelaksanaan sholat. Pertanyaan selanjutnya, lafadz qad qamatis sholatu ini sering dibaca oleh semua orang muslim ketika hendak melaksanakan sholat. Iqamah, istilah iqamah. Barusan dikatakan qad qamati.
qad qamatis sholatu. Yang saya tanyakan adalah qad qamati, tihnya. Kenapa kok dibaca kasroh, kok tidak dibaca dhammah atau nasab atau yang lainnya? Kenapa itu? Karena sesuai dengan kaidah. Karena sesuai dengan kaidah. Bagaimana kaidahnya itu? As-sakinu idza hurika bil kasri. Artinya Setiap huruf yang berharka sukun, jika ingin diharkati maka diharkati dengan menggunakan harakat kasroh. terus lanjut kepada tadi yang disebutkan bahwa kalimah fi'il dari sisi zaman itu ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan fi'il madhi? Fi'il madhi adalah menunjukkan arti pekerjaan yang telah dilakukan. Terus fi'il madhi ini apakah punya ciri khas? Punya. Apa itu? Ta ta'nis sakinah. Tak ta'nis sakinah. Apa yang dimaksud dengan tak ta'nis sakinah? Ta ta'nis sakinah adalah ta yang menunjukkan arti perempuan yang disukun. Contoh, katabat, artinya dia perempuan telah menulis. terus lanjut kepada fi'il mudhari. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang telah Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan arti pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Terus pertanyaan selanjutnya, fi'il mudhari ini apakah punya ciri khas? Punya. Punya. Apa itu? Selalu diawali oleh huruf mudhara'ah. Selalu diawali dengan huruf mudhara'ah. Pertanyaannya selanjutnya adalah apa saja huruf mudhara'ah itu? Hamzah, Terus, nun, terus, ya, ta. tak. Yang tak. Tak itu domirnya apa? Hiya dan anta. Hiyah dan anta. Yang hiya itu faidahnya apa? Lil ghaibati. Lil ghaibati. Apa itu yang dimaksud dengan lil ghaibati? Menunjukkan orang ketiga perempuan. Terus contohnya? Tansuru. Artinya? Kamu perempuan sedang atau akan menolong. Terus yang anta itu faidahnya apa? Lil muhotobi. Lil muhotobi. Apa itu yang dimaksud dengan lil muhotobi? Menunjukkan dia laki-laki yang diajak bicara. Contohnya? Takro'u. Apa artinya takro'u itu? Kamu laki-laki sedang atau akan membaca. Terus lanjut kepada nun. Huruf nun, huruf mudhara'ah yang nun. Nun itu domirnya apa? Nahnu. Nahnu. Faidahnya? Lil mutakallimi ma'al ghair dan lil mu'adzimi nafsah. Lil mutakallimi ma'al ghair dan lil mu'adzim nafsah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud lil mutakallimi ma'al ghair? Menunjukkan orang yang berbicara bersama yang lain. Contoh. Naktubu. Artinya? Kami atau kita sedang atau akan menulis. Terus selanjutnya adalah barusan selain lil mutakallimi ma'al ghair lil mu'adzim nafsah. Apa yang dimaksud dengan lil mu'adzim nafsah? Menunjukkan pengagungan terhadap diri sendiri. Contohnya? Nunazilu. Artinya? Kami sedang atau akan menurunkan. Terus yang ya, huruf mudhara'ah yang ya, domirnya itu apa? Huwa. Huwa. Faidahnya? Lil ghaibi. Lil ghaibi. Apa yang dimaksud lil ghaibi? Menunjukkan orang ketiga laki-laki. Contohnya? Yadkhulu. Contohnya apa? Yadkhulu. Apa itu artinya? Dia laki-laki sedang atau akan masuk. Lanjut kepada fi'il amar. Apa yang dimaksud dengan fi'il amar? Fi'il amar adalah fi'il yang menunjukkan arti perintah. Terus fi'il amar ini terbuat dari Fi'il mudhari. fi'il mudhari. Pertanyaan selanjutnya adalah ada berapa cara membuat fi'il amar itu? Ada 3. Ada 3. 1. Huruf mudhara'ahnya dibuang. 2a. Huruf akhirnya disukun apabila berasal dari fi'il sahih akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. As-sahihu akhiri walam yutasil bi akhiri syai'un. 2b. Huruf akhirnya dibuang apabila berasal dari fi'il mu'tal akhir dan tidak bertemu dengan sesuatu. Al-mu'talul akhiri walam yatasil bi akhiri syai'un. 2c. Nunnya dibuang apabila berasal dari af'alul khamsah. Nomor 3.
Apabila dengan dua proses di atas kalimah masih belum bisa terbaca, maka didatangkan hamzah wasol dan hamzah koto. Maka mendatangkan hamzah wasol dan hamzah koto. Apa yang dimaksud dengan hamzah wasol? Hamzah wasol adalah hamzah yang dibaca ketika berada di awal kalimah dan tidak terbaca jika tersambung dengan kalimah lain. Yang dimaksud hamzah koto? Hamzah koto adalah hamzah yang tetap terbaca jika berada di awal kalimah dan tersambung dengan kalimah lain. Terus hamzah wasol itu masuk kepada fiil? Fiil sulasi, fiil humasi, fiil sudasi. Apa yang dimaksud dengan fiil sulasi? Fiil sulasi adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 3 huruf. Yang dimaksud humasi? Fiil humasi adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 5 huruf. Yang dimaksud dengan sudasi? Fiil sudasi adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 6 huruf. Terus pertanyaan selanjutnya, hamzah wasol. Hamzah wasol yang masuk kepada fiil sulasi itu letaknya di mana? Fiil amar. Fiil amar. Contohnya? Unsur. Terus yang masuk kepada fiil humasi letaknya di mana itu? Fiil madi, masdar, fiil amar. Fiil madi, masdar dan fiil amar. Coba contohkan yang fiil madi. Ikhtalafa. Masdarnya? Ikhtilafan. Amarnya? Ikhtalif. Terus yang masuk kepada sudasi itu terletak di mana saja itu? Fiil madi, masdar, fiil amar. Fiil madi, masdar dan fiil amar. Contohkan yang fiil madi. Istaghfaro. Masdarnya? Istighfaron. Amarnya? Istaghfir. Terus hamzah koto. Hamzah koto itu masuk kepada fiil Rubai. rubai. Apa yang dimaksud dengan fiil rubai itu? Fiil rubai adalah fiil yang jumlah huruf fiil madinya ada 4. Terus hamzah koto yang masuk kepada fiil rubai itu terletak di mana saja? Fiil madi, masdar, fiil amar. Fiil madi, masdar dan fiil amar. Coba kasih contoh yang fiil madi. Ahsana. Yang masdar. Ihsanan. Yang amar. Ahsin. Ahsin. Kita lanjutkan kepada fiil mujarrad. Terakhir setorannya sampai apa, Rina? Fiil mujarrad. Ya, terakhir. Fiil mujarrad yang mana maksudnya? Pengertian. Pengertian saja. Apa yang dimaksud dengan fiil mujarrad? Fiil mujarrad adalah fiil yang hanya terdiri dari unsur fa fiil, ain fiil dalam fiil saja. Terus contohnya? Contoh nasoro. 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 Terus yang dimaksud unsur lam fiilnya itu huruf apa itu? Lafaz nasoro itu? Ro. Ro. Yang dimaksud unsur ain fiilnya itu huruf apa? Sod. Sod. Yang dimaksud dengan unsur fa fiilnya huruf apa itu? Nun. Nun. Maka jadilah kalau digabung jadilah kata atau kalimah atau nasoroh, lafaz nasoroh. Apa artinya lafaz nasoroh itu? Saya telah menolong. Telah menolong. Cukup karena Rina ini masih baru beberapa hari yang menyetorkan, namun sudah sangat baik menurut saya. Hanya hitungan hari sudah nyampe kepada takrif fiil mujarrad. Tentunya kepada Rina selanjutnya lebih semangat lagi ya untuk menuntaskan pembahasan tentang kalimah fiil yang secara keseluruhan itu mulai dari awal sampai terakhir kan ada 6 pembagian itu. Jadi diharapkan Rina selama liburan di rumah itu pembahasan tentang yang 6 itu harus sudah tuntas sampai fiil mabni dan fiil mu'rab. Mungkin untuk Rina sementara cukup
tesnya. Kami persilahkan kembali lagi ke tempatnya. Terima kasih. Demikian peserta santri putri tes lisan yang urutan ke-7 ya. 7. Terima kasih, kurang lebihnya dari kami. Wa akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.